Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Bapak harap selalu sehat walafiat, sehat barokah dalam lindungan Tuhan. Amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini, pelajaran mulok keagamaan Islam atau MKI, kita akan belajar tentang surat Al-Zalzalah. Ya, sebelum kita bahas isinya seperti apa surat Al-Zalzalah itu, mari kita baca surat Az-Zalzalah bersama-sama. Dimulai dengan ta'awud ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Shadaqallahul adzim. Azazalah artinya itu kegoncangan. Ya, ini bercerita tentang kiamat, ya. Surat ke-99 ayat 8, terdiri dari 8 ayat. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang dan sangat penyayang. Apabila digoncangkan bumi, goncangannya, kita memperbanyak ingat kedahsyatan hari kiamat, yaitu bumi digoncangkan. Jadi nanti kalau sudah kiamat sugro, kiamat kubro, kiamat yang besar itu, Allah akan menggoncangkan bumi ini. Nah, itulah kiamat. Dan mengeluarkan bumi beban beratnya. Kita selalu ingat hari kiamat yang datang tiba-tiba dan bumi mengeluarkan beban-beban berat di dalamnya. Nah, jadi datangnya kiamat itu memang ada tanda-tandanya, ya. Yang seperti kita tahu kalau sudah yang kiamat kubro, matahari akan terbit dari timur. Nah, itu kan tiba-tiba kan, ya. Gak mungkin ada pengumuman besok. Maksud saya ada matahari terbit dari barat. Nah, kan gak mungkin sebelumnya atau kemarinnya dikasih pengumuman besok matahari akan terbit dari barat, kan tidak mungkin. Nah, makanya kiamat itu disebut datangnya tiba-tiba. Dan bumi mengeluarkan beban-beban berat di dalamnya. Jadi kalau sudah kiamat itu bumi akan mengeluarkan beban-beban beratnya. Seperti apa yang seperti kita tahu, beban-beban berat itu ya dosanya manusia itu. Sebenarnya beban beratnya bumi yaitu manusia itu sendiri. Kita ini sebenarnya beban beratnya bumi, kita terlalu sering lupa dengan Allah, suka menjauh dari kebaikan, tidak mau menuntut ilmu, bermalas-malasan ketika menuntut ilmu. Lah itulah sebenarnya beban beratnya bumi. Ya, kita ini beban beratnya bumi. Maka kita sebagai orang Islam harus menggunakan bertapaknya kita di bumi ini untuk segala macam kebaikan, tidak untuk bermaksiat. Kita bersiap-siap dengan terjadinya kiamat yang kejadiannya secara mendadak. Persiapan kita yaitu dengan memperkokoh iman dan memperbanyak amal soleh. Nah, kan yang sudah saya sebutkan tadi, kita di bumi ini ditugaskan untuk beriman dan beramal soleh. Beriman itu berarti apa? Mempercayai Allah, mempercayai adanya hari kiamat, mempercayai qada dan qadar dan sebagainya. Dan memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak amal soleh. Amal itu perbuatan, soleh itu baik. Berarti memperbanyak amal kebajikan, amal kebaikan. Ya, jangan bermalas-malasan. Kalau malas mengerjakan tugas, ya malas mendengarkan video ini seperti ini, malas. Nah, itu berarti tanda-tanda dalam hati kita itu masih jauh dari suka berbuat baik.
Ya, walaupun kebaikan itu tidak hanya menuntut ilmu tapi juga membantu orang tua juga termasuk kebaikan. Kita yakini benda-benda itu menjadi saksi atas perbuatan kita. Oleh karena itu, kita memperbanyak saksi untuk perbuatan baik dan menghindari perbuatan jelek karena pasti disaksikan oleh benda. Benda ya. Benda yang sekarang Pak Anas pegang ini apa? HP ya. Sampean juga pegang HP, sedang melihat HP. Lah, kalau kita gunakan HP untuk berpacaran ya, untuk bermaksiat, wah itu tanda-tanda ya. Itu nanti HP ini akan bersaksi di hari kiamat. Dulu dia dipakai apa? Oh, dulu dipakai untuk mengerjakan tugas lah, maka dihitung kebaikan. Wah, dulu dipakai untuk pacaran. Wah, berarti apa? Salah alamat ya. Dipakai untuk game-gamean terus sampai tidak mendengarkan nasihat orang tua lah, itu berarti juga salah. Nanti di hari kiamat HP ini akan bersaksi, dulu saya dipakai buat game-gamean tok, nggak dipakai untuk belajar lah. Dicatat amal keburukan yang hasilnya apa? Ya pasti siksa. Kita selalu ingat kekuasaan Allah, yaitu mewahyukan bumi untuk bercerita. Jadi isinya Al-Quran kan cerita ya. Cerita untuk apa? Untuk dipelajari, untuk diteladani ya. Kisah-kisah para nabi itu real ya, nyata. Makanya dituliskan di dalam Al-Quran, disampaikan ke Nabi Muhammad, disampaikan kepada kita lah, untuk belajarnya kita, untuk mempelajari bahan ajar kita, untuk menjalani hidup di dunia ini agar sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu ingat akan macam-macamnya manusia sehingga kita berusaha menjadi manusia yang beralamat masuk surga. Allahumma amin. 2. Kita berusaha memperbanyak amal soleh agar pada waktu diperlihatkan catatan amal tidak kecewa, bahkan sangat memuaskan. Ya, jadi kita gunakan HP untuk belajar ya, untuk mendengarkan ceramah-ceramah ya. Kita menggunakan HP untuk seperlunya. Misalnya dipanggil orang tua ya, maka taruhlah HP itu, penuhilah panggilan orang tua. Dipanggil azan untuk sholat ya, maka taruhlah HP. Jangan terus-terusan main. Kita laksanakan kebaikan sekecil apapun, misal kita akan melihat balasannya, misalnya sedekah walaupun hanya 100. Nah kan gak mungkin juga ya 100 ya. Kalau bisa itu sedekah itu waktu subuh ya, setelah subuh itu. Setelah sholat subuh lah itu mulai sedekah. Gak usah susah-susah ya. Siapkan kaleng saja di rumah ya. Kaleng atau kotak amal sekiranya. Lah setiap sampai setelah sholat subuh lah, isilah kaleng tersebut, entah itu 500, entah itu 1000, terserah sampean. Lah sebelum memasukkan koin atau memasukkan uang ke kotak amal sampean itu sendiri, bacalah doa apa permintaan sampean. Ya Allah, jadikan saya bisa istiqomah berbuat baik misalnya, terus cemplungkan kelunting ya. Seperti itu sudah termasuk kebaikan. Dan nanti di akhir bulan uangnya itu sampean sumbangkan ke masjid atau sebagainya. Kita hindari melakukan kejahatan atau kejelekan karena akan mendapat balasannya. Misalnya menggunjing, mengolok dan lain-lain. Lah, ya, jangan suka menggunjing. Apa itu menggunjing? Merasani teman. Apa itu merasani? Ya, ngomongin kebaikan atau kejelekan orang lain. Ya, kalau itu tidak benar berarti dusta. Kalau itu benar berarti termasuk menggunjing. Ya, cukup itu saja yang bisa Pak Anas sampaikan. Untuk tugasnya yaitu membaca surat Al-Zalzalah ini. Surat ini ya dibaca, rekaman suara saja terus dikirimkan ke Pak Anas. Ya semampunya, nggak apa-apa ya. Dibantu orang tua juga nggak apa-apa, dibantu temannya juga nggak apa-apa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.